Prabowo Subianto hari ini meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan membangun 66 rumah sakit baru se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang memiliki peralatan canggih di Solo, Jawa Tengah Rabu siang. Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia dibangun atas bantuan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan merupakan bentuk persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membangun 66 rumah sakit baru se-Indonesia dan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan puluhan rumah sakit baru tersebut. Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Kesehatan mendirikan rumah sakit di setiap kabupaten kota yang rampung dalam waktu 4 tahun ke depan. Menurut Prabowo, fasilitas rumah sakit di setiap kabupaten kota harus dilengkapi peralatan canggih layaknya di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan bisa ya? Bisa dulu jawabnya kan. Tapi saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Usai meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden berharap jembatan ini semakin mempermudah akses antar daerah setempat. Selain meresmikan Jembatan Kabanaran, Presiden juga meresmikan Jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, Underpass Gatot Subroto di Medan, Flyover Canguk di Magelang, dan Underpass Joglo, Jawa Tengah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, patung proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, rusak. Di mana kondisinya rusak saat ini sudah dievakuasi untuk diperbaiki. Sebelumnya patung yang berada di alun-alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut menjadi sorotan di media sosial karena bagian kepala, yakni leher ya, itu miring setelah tertimpa tenda. Patung Soekarno yang terpasang di alun-alun Indramayu, Jawa Barat ini rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat pelantikan P3K pada Kamis 13 November lalu. Miringnya patung yang berdampingan dengan patung Bung Hatta ini mendapat sorotan luas di media sosial. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini sudah mengevakuasi patung yang terbuat dari tembaga ini untuk diperbaiki. Patung akan diperbaiki oleh pembuatnya langsung agar bentuknya kembali seperti semula. Kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi bukan yang membuat awal itu kan khawatir malah bisa rusak. Nah, kita juga masih konfirmasi dengan pihak panitia ini. Saya konfirmasi ke sana, pihak panitia pengen mengetahui dulu berapa sih anggaran ini. Untuk keserasian, Pemkab Indramayu melepas 2 patung proklamator yang berdiri sejak tahun 2023 tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bertemu Donald Trump, putra mahkota Arab Saudi janjikan sumbangan besar untuk rekonstruksi Gaza. Selengkapnya usai jeda, Sindo Prime segera kembali untuk Anda.
Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia di Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia di Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. sumber informasi, sumber inspirasi, Tersaji lugas tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Eskalasi kekerasan di tepi barat terus berlanjut. Setidaknya 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka akibat penabrakan dan penusukan di Gus Etzion, tepi barat. Setidaknya 1 orang tewas dan 3 lainnya menderita luka-luka dalam serangan penabrakan dan penusukan di persimpangan Gus Etzion, selatan Bethlehem di tepi barat Palestina pada Selasa waktu setempat. Rekaman menunjukkan petugas medis dan personel tentara Israel bekerja di tempat kejadian. Menurut petugas medis, seorang pria berusia 30-an meninggal dunia setelah ditikam. 3 orang lainnya dibawa ke rumah sakit Shaare Zedek dan Hadassah Ain Karim. Ketiga korban luka diantaranya merupakan seorang perempuan berusia 40-an dalam kondisi kritis, seorang pria berusia 30-an, dan seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun. Militer Israel melaporkan 2 teroris berhasil dinetralisir di lokasi kejadian dan menambahkan bahwa bahan peledak ditemukan di dalam kendaraan penyerang. Para penyerang belum teridentifikasi, namun Hamas menggambarkan operasi tersebut sebagai respon alami terhadap tindakan pendudukan di tepi barat. Pemirsa, putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman akan memberikan sumbangan dalam jumlah besar untuk rekonstruksi Gaza. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih Washington DC. Putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyampaikan Arab Saudi akan memberikan sumbangan dalam jumlah besar untuk pembangunan kembali Gaza Palestina. Hal tersebut disampaikan saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat.
Ia menyebut hal ini masih dalam pembahasan. Meski nominal secara rinci belum ditentukan, namun dapat dipastikan dana dalam jumlah besar akan digelontorkan untuk rekonstruksi Gaza. We have a discussion about that. Still, there's no amount being named, but we will definitely help. Yeah, it's very important to him. Diketahui kunjungan putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman ke Amerika Serikat merupakan perjalanan pertamanya dalam 8 tahun terakhir. Inggris tegaskan negaranya tidak akan menyediakan pasukan untuk pasukan stabilisasi internasional ke Gaza yang digagas Amerika Serikat. Sebelumnya Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyediakan pasukan untuk pasukan stabilisasi internasional Donald Trump di Gaza. Hal ini dilakukan karena timbul kekhawatiran Inggris atas kurangnya rincian dalam resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut. Inggris menilai tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu pengalihan kendali atas Gaza kepada otoritas Palestina, juga tidak ada kepastian mengenai Dewan Perdamaian dan pasukan stabilisasi internasional. In terms of the International Stabilisation Force, we do not expect the UK to contribute troops to the International Stabilisation Force, but we are already providing military and civilian deployments into the Civil and Military Coordinating Committee that is led by the US and is drawing up practical arrangements for implementing the 20-point plan. Meski demikian, Inggris tetap turun tangan untuk berkontribusi dengan menyediakan beberapa pelatihan untuk polisi Palestina. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim. Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Resolusi tersebut dinilai dapat memperkuat perdamaian di Gaza. Langkah tersebut juga dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim-majority nations like Indonesia, Azerbaijan, and others, to deploy under a unified command. These brave souls will secure Gaza's streets, they will oversee demilitarization, they will protect civilians, and they will escort aid through safe corridors, all while Israel phases out its presence and a vetted Palestinian police force takes on a new role. Abstentions. Meski demikian, resolusi tersebut berhasil disetujui 13 suara dukungan dari total 15 negara anggota Dewan. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut, kecuali China dan Rusia yang memilih abstain. Anggota Dewan Rusia menyebut resolusi tersebut dianggap tidak cukup untuk mendukung pembentukan negara Palestina. Diketahui resolusi tersebut direvisi beberapa kali melalui negosiasi beresiko tinggi.